Shalom rekan-rekan pemuda sekalian, dimanapun rekan-rekan berada, mengingat situasi yang akan kita hadapi mengenai pandemi COVID-19, kebaktian pemuda kali ini akan diadakan melalui media online. Mari, dengan kesungguhan hati, mengikuti kebaktian kita, mempersiapkan diri dengan saat teduh sejenak. Rekan-rekan pemuda dimanapun engkau berada, mari kita mulai kebaktian ini di tempat kita masing-masing dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita itu hanya datang daripada Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi ini, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dengan segala penyertaannya dalam hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara rekan pemuda yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita, kebaktian yang online, yang di rumah masing-masing, dan biarlah kita lakukan dengan sikap ibadah kita di tengah-tengah keprihatinan kita yang tidak bisa bersekutu lagi sebagai gereja. Tetapi kita juga tetap bersekutu sebagai gereja di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai kebaktian ini dengan satu pujian bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ku berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Kenapa aku berbahagia? Kenapa saudara berbahagia? Karena engkau dan aku punya keyakinan yang teguh. Yesus selamanya.
bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pujian tadi ketika diperhadapkan dengan realita tidak mudah ya Tuhan. Untuk bisa berbahagia di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Untuk berbahagia di tengah-tengah kondisi yang begitu berat yang dihadapi dunia, bangsa dan negara kami. Tapi biarlah pujian ini mengajak ya Tuhan, kami bahagia karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami bahagia karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Kami berbahagia karena Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan seluruh realita hidup kami, apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini yang menjadi pegangan kami, yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini. Nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami yakini, tambahkan iman kami Tuhan. Untuk percaya kepada-Mu dengan teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ibadah ini, kita akan merenungkan satu tema, harapan di tengah-tengah duka. Firman Tuhan yang menyapa ibadah hari ini, Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Saya membacakan demikian. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Berbahagia kita yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, dan kita amini, kita yakini, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Engkau rekan-rekan, sahabatku pemuda, di tengah-tengah situasi yang demikian, yang tidak mudah ketika seluruh dunia saat ini epidemi itu
melanda seluruh dunia dan tidak ada, hampir seluruh lapisan dunia kena semuanya. COVID-19. Ada yang anggap enteng, enggak apa-apa. Tapi realitanya sangat menakutkan. Dalam waktu cepat sekali, saudara, saya hari ini mendengar Metro sudah 800 orang lebih yang terserang dengan virus itu. Saudara, firman Tuhan datang kepada kita di mana ada seorang yang namanya Lazarus, saudara Maria dan Marta, sahabat Tuhan Yesus. Yang satu saat kemudian Lazarus sakit. Dicatat pula sakitnya itu juga sakit keras. Oleh karena itu mereka mengharapkan Tuhan Yesus datang dan bisa menyembuhkan Lazarus itu. Maka ada orang yang memberitahukan kepada Tuhan, Tuhan, bahwa orang yang engkau kasihi yang namanya Lazarus itu sekarang sakit. Saudara, Tuhan Yesus tahu sakitnya. Bahkan ketika informasi diberitahukan kepada Tuhan Yesus menunda 2 hari tidak untuk segera pergi. Dan Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya sebelum pergi, Lazarus akan tidur. Bahasa tidur yang tidak dikenal oleh murid-muridnya sampai dijelaskan kembali bahwa Lazarus sudah mati. Saudara, suasana duka yang luar biasa yang datang di tengah-tengah keluarga Maria dan Marta. Orang yang dikasihi Tuhan panggil karena sakit. Lazarus mati karena sakit. Tentunya bukan sakit COVID-19. Yang pasti sakitnya membawa kematian. Dan setelah mati justru Tuhan Yesus pergi ke sana. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menunda? Kenapa tidak segera pergi? Disinilah firman Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi realitanya mati, Lazarus itu mati. Dan justru ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus mengatakan bahwa melalui itu ingin menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oh saudara, luar biasa. Coba renungkan ayat ini. Saya ingin baca sekali lagi untuk saudara. Karena ayat ini persis pas dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus pergi dan akhirnya mengunjungi Maria dan Marta. Dan di sana Maria Marta menangis. Alkitab pun mencatat, maka menangislah Yesus. Sudah mati saudaraku Lazarus itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan gak mati, dia tidur. Bahasa iman yang tidak dikenali oleh Marta, saudara. Marta seorang yang rajinnya luar biasa, tetapi kurang di dalam memperhatikan firman Tuhan. Hanya aktif, kerja. Firman Tuhan tidak dihayati dengan baik. Berbeda dengan Maria. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Maria belajar firman Tuhan dengan baik. Maria mengerti firman Tuhan dengan baik. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata Lazarus tidak mati, Lazarus tidur, Maria tahu bahasa-bahasa rohani itu. Maria tahu walaupun Lazarus sudah dikubur 4 hari, Lazarus tidur. Karena satu saat mukjizat akan ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata buka kuburan itu,
Marta mengatakan, Tuhan sudah bau. Maria mengatakan, terjadilah mujizat yang besar. Lazarus keluarlah, kata Tuhan Yesus. Dan disitulah Lazarus dibangkitkan. Saudara, ayat yang menarik yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saya mencoba terus menggumuli situasi dan kondisi dunia saat ini, saudara. Dari Wuhan yang kecil, yang berkembang ke seluruh dunia, yang mengerikan. Dan saat ini banyak negara yang melakukan lockdown. Supaya apa? Supaya penularan itu di-stop dan tidak kemana-mana. Dan penularan justru yang paling bahaya ada penularan yang kita tidak tahu. Begitu cepat bangsa dan negara kita, 800 orang lebih hari ini dinyatakan terserang dengan virus COVID-19. Ada beberapa dari rekan-rekan dari sahabat yang kena COVID-19, Tuhan panggil. Melalui kesempatan ini, kami ikut berduka atas kehilangan yang luar biasa. Entah itu papa, entah itu mama, entah itu emak, entah itu engkong, entah itu family, entah itu kakak adikmu, siapapun. Saya percaya engkau kehilangan luar biasa. Oleh karena dampak itu tidak bisa kita remehkan. Penularan itu harus cepat-cepat kita cegah dengan betul-betul kita mentaati seruan-seruan dari WHO, dari pemerintah, dari siapapun untuk stay at home. Ada di rumah supaya penyebaran itu tidak membahayakan lagi. Tapi dari mana penyakit itu? Nggak perlu tahu, saudara. Engkau pemuda nggak usah lihat Google, cari informasi kemanapun, apapun. Sumber virus COVID-19 itu nggak perlu. Karena kalau engkau tahu pun, engkau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang harus kita lakukan, engkau dan aku punya panggilan yang sama. Cegah, stop penularan itu. Firman Tuhan hari ini yang sangat menggetarkan hati saya. Tuhan berkata, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin, saudara. Amin, saudara. Bahwa oleh penyakit itu, saudara, tepat sekali firman Tuhan bicara saat ini. Oleh penyakit itu, oleh COVID-19 itu akan dimuliakan anak Allah. Oleh karena itu panggilan saudara dan saya, panggilan kau sebagai pemuda, panggilan gereja. Ayo kita berseru bersama-sama Tuhan dengan COVID-19. Aku yakin nama Tuhan dipemuliakan. Aku yakin dunia ini biar bertobat. Aku yakin dunia menyembah Engkau dan bertekuk lutut dan berkata, Yesus Engkau Tuhan, tolonglah kami. Tidak ada kata lain yang dapat kita katakan selain berkata, Tuhan tolonglah aku. Mari kita berdoa untuk dunia, untuk bangsa dan negara kita. Untuk siapapun yang sekarang dilanda COVID-19. Tidak ada yang bisa menyetop. Hanya satu, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Hanya satu, Tuhan Yesus yang berkata, stop. Karena melalui sakit itu, anak Allah
akan dimuliakan. Saya ingin baca sekali lagi. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mari kita bergandengan tangan, kau pemuda, viralkan harapan ini. Sebarkan harapan di dalam Tuhan Yesus. Anak Allah akan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan pakai engkau, Tuhan lengkapi engkau untuk terus memberitakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini. Bahkan di tengah-tengah dunia yang semuanya habis, kehidupan ekonomi, semua pencarian, mata pencarian, semuanya berantakan. Kita diajak kembali berlutut kepada Tuhan. Sampaikan, beritakan, viralkan harapan di dalam Tuhan Yesus. Di tengah-tengah duka ada harapan yang Tuhan berikan untuk boleh menyelamatkan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, dengan sehati melalui ibadah ini kami berdoa bagi virus COVID-19 yang sudah merajalela di seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya dunia ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Ciptaan yang mulia. Dan kami semua anak-anak Tuhan, semua manusia ini Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ketika dunia ini sudah jauh daripada kehidupan yang Engkau kehendaki. Bahkan tidak mengenal Engkau, bahkan memberontak kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. COVID-19 memporak-porandakan hidup kami Tuhan. Termasuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang beriman untuk sungguh-sungguh mencari Engkau dan bertemu dengan Engkau ya Tuhan secara pribadi.
Biarlah ibadah kami dimanapun saja berada, yang bukan ibadah berkumpul bersama-sama, yang bukan beribadah di rumah ibadahmu, yang bukan beribadah dengan tatanan liturgi yang apik dan rapi. Kami sungguh bertemu dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ketika justru di dalam ibadah kami yang kami persiapkan dengan baik, justru kami tidak bertemu dengan Engkau. Biarlah ibadah kesendirian kami di rumah membuat kami berlutut dan terus mencari Engkau Tuhan, menemukan Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di mana di antara keluarga tersebut sudah terserang COVID-19. Pasien-pasien COVID-19. Tuhan, hanya anugerah-Mu yang menjamah dan yang memulihkan. Hanya anugerah-Mu yang dapat memberikan kekuatan dan penyembuhan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter yang langsung menangani pasien-pasien COVID-19. Para perawat, siapapun Tuhan di rumah sakit. Berikan kekuatan pada mereka dan pakai mereka ya Tuhan. Untuk boleh menyembuhkan dengan anugerah-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka. Yang Tuhan panggil karena COVID-19 ini. Biar penghiburan, kekuatan yang sejati Engkau sediakan ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam menanggulangi COVID-19 ini. Kami berdoa bersama-sama seluruh rakyat masyarakat kami semua yang ada di Indonesia ini. Untuk boleh taat, nurut, untuk betul-betul mentaati apa yang sudah diatur pemerintah guna mencegah penularan ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Satu saja Tuhan, satu saja. Kasihanilah kami. Selamatkan kami dari COVID-19. Kami percaya Tuhan melalui COVID-19 nama Tuhan dimuliakan. Semua bangsa bertekuk lutut dan menyembah Engkau Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, Roh Kudus, Anak Allah Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, dengar doa kami yang kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Saudara-saudara rekan pemuda, mari kita akhiri ibadah kita dengan tetap punya keyakinan bahwa Tuhan akan dimuliakan. Semuanya kita tahu indah dalam rencana-Mu Tuhan. Betapa berat ku rasakan, hati menderita, bahkan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti Kau tolong padaku, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui semuanya ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah melewati Prapaskah kelima, 14 hari menjelang Paskah. Harapan demi harapan Dia berikan di situasi tidak menentu ini. Panitia Paskah tidak tahu akan terjadi bencana nasional, bahkan internasional. Tetapi Tuhan menitipkan tema buat kita, Dia sumber harapan sejati. Karenanya, sekalipun suasana tidak nyaman, ibadah online masih diperlukan, namun kita tidak kehilangan harapan di dalam Dia. Masih ingat kalender doa kita? Hafalkan ayat, berdoa syafaat, dan aksi nyata, mari kita lanjutkan. Jangan lupa, setiap Jumat kita menyisihkan berkat-Nya melalui aksi puasa, yang akan ditujukan untuk membantu memberikan perlengkapan medis bagi para tenaga medis. Antara lain hand sanitizer, masker, vitamin, alat pelindung diri, dan lain-lain, yang akan disalurkan melalui GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Minggu depan akan kita kumpulkan saat ibadah Prapaskah ke-6 dalam Minggu Palma. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suasana Prapaskah dan mungkin Paskah saat ini kita berbeda. Dengan keprihatinan virus dan banyak orang meninggal karenanya, maka kita semakin dalam merenungkan betapa Dia hadir juga karena keprihatinan atas dunia ini. Virus dosa yang jauh lebih mengerikan karena memisahkan kita dari Tuhan. Dia hadir berkorban dan memberi kehidupan. Mari kita terus meneladani pengorbanan dan kasih-Nya dalam masa Prapaskah ini. Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Ingat, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak berkumpul, di rumah saja, makanan yang sehat dan vitamin untuk menjaga stamina. Tuhan memberkati, selamat berkarya, viralkan harapan.